Ya ini mah nggak nyindir, tapi kalau merasa ya boleh-boleh baik. Ya, ini minuman nggak ada lagi Pak Haji. Minum air jam-jam kuningan lagi baik minum. Ya, karena mah kalau biar enak mah ada es gitu ya. Kalau minum es malam-malam kan enak ini. Apalagi susu tuh ya. Ya susu malah kudu. Ya laki mah apa ya, seorang laki-laki mah kudu minum susu. Ya kalau anak kecil itu ada batasannya. 1 tahun 2 tahun kudu dilepas. Tapi kalau laki malah agak ada batasannya lah terus. Ya, susu putih lu susu pinggiran udah mana baik ini. Udah malam lagi yang undang begini udah ngawur. Ya lakalbin sururaka tawala bihabibin ammal anam an-nawala jalaman syarafal wujudah bin nurin qamar al-kana bahjatan wa jamala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mawsudi fil wujudi karamahu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa habibina Muhammad wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah salatan tu'tilu lana biha al-amra wa tuzillu biha anna jami'il asqam wal akhtar wa tubiru biha alayna rizqa al-midrar وتقضي لنا بها جميع الأطر وتصفانا بها عند الله في الدار دنيا ودار القرار برحمتك يا غفار يا قهار وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره بدار العظيم. أما بعد. Ayolah habaib, para alim ulama, para asatid, para kiai, para sesepuh, wabil khusus yang al-fakir kharmati kepada akhina fillah al-ustaz Kiai Empu wa akhina fillah al-ustaz Kiai Emon wa akhina fillah al-ustaz Kiai Ruslan wa akhina fillah al-ustaz Kiai Embu wa akhina fillah al-ustaz Haji Ade. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan semuanya dalam keadaan sehat wal afiat zahir maupun batinnya. Allah berkahi umurnya, Allah berkahi rezekinya, terutama mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dihilangkan kemaksiatannya oleh Allah, diterima amal ibadahnya oleh Allah, wabil khusus diberikan rezeki mimpi Rasulullah, dan Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah bi khairin wa lutfin wa afiyah wa sururin wa hubbun amin ya rabbal. Biikhtiram fi hadzal majlis al-mubarak, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majlis yang mulia ini, dan mudah-mudahan dengan barakah majlis ini turunnya rahmat hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga apapun yang kita inginkan di majlis ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ijabah semuanya. Nah, ini ngomong-ngomong jadi ngomong ini masih pada semangat apa agak kira-kira? Udah jam 2.3 ini. Kita mah ngelihat ibu-ibu mah udah agak kelihatan kok. Ini matahari kenceng banget ke muka. Bureman itu ngelihat udah. Ya, maka dari itu mudah-mudahan makin malam doa kita makin diijabah. Yang kenceng, amin, yang kenceng. Mudah-mudahan wanita jadi wanita almartu soleha. Niatnya dikabul oleh Allah. Hajatnya dikabul oleh Allah. Suaminya dimudahkan rezekinya oleh Allah.
diberkahi umurnya oleh Allah, ditambah istrinya oleh Allah. Agak amin kagak? Amin gitu kali ya. Ini yang hadir ada nggak 40 orang? Lebih. Kata Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, beliau katakan para hadirin, idza jalasa indal wali ma asabaka al-matar al-khususan. Kalau Anda duduk di hadapan seorang wali, kalau Anda tidak mendapatkan hujan rahmat, setidaknya mendapatkan percikan rahmat. Satu percikan rahmat dari Allah SWT bisa mengabulkan hajat kita. Dan kumpulnya para wali-wali Allah SWT, setiap umat Nabi Adam di majelis salim ada 40 orang, 41 orang, maka ada walinya. Jadi kalau kita kumpul kayak gini nih, lebih dari 41 orang itu ada walinya. Kalau lebih ada 82, berarti ada 2 walinya. Dan mudah-mudahan tadi ada salah satu wali yang ngaminin, yang mudah-mudahan suaminya nikah lagi diizinin. Ada. Sebenarnya apa bukan di bidang ini ya. Coba kalau undangnya bulan Maulid mana panjang masalah poligami kayak gini. Dia cuma berhubung haflah mah bukan tempatnya. Intinya mah mudah-mudahan yang hadir makin soleha, yang punya hajat cepat diijabah sama Allah, yang punya dunia niat ukhrawiyah ukhra dunia mudah-mudahan diijabah sama Allah SWT, dan mudah-mudahan yang hadir di majelis ini diberikan rezeki mimpi Rasulullah fi khairin ulutin wa afiyah wa surin wa hubul amin ya rabbal alamin. Bersalam fi hadal majlis al-mubarak, disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, menugul-gula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabatul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kata Nabi Muhammad SAW, carilah ilmu oleh kalian, diwajibkan bagi seorang muslim laki-laki maupun perempuan untuk mencari ilmu. Wa qala alaihi salatu wasalam, utlubu ilma walau bisin, dan carilah ilmu oleh kalian walaupun sampai ke negeri Sin. Wasinun iklimun ba'idun min ab'adil mawadi. Sin ini adalah satu daerah yang sangat jauh para hadirin. Wa qalilun minan nasi alladhi yusilu ilahi li bu'di. Saking jauhnya negara tersebut, itu saking sedikit orang yang nyampe ke sana. Fa'idha jawaba alal muslimi an yatluba ilma wa in kana fi hadal mahalil ba'id. Kalau Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita untuk mencari ilmu sejauh itu sampai ke negeri Sin, fa kaifa la yajibu alaihi idza kana bainal ulama. Lalu bagaimana tidak diwajibkan bagi seorang muslim yang mereka hidup di kalangan ulama? Wala yalhaquhu fi talabi katsirun munatin wala kabirun musyakhatin. Tentunya tidak akan membuat biaya yang banyak dan beban yang berat. Jadi dalam hadis ini para hadirin kita ringkas sekarang. Nabi SAW itu sangat menganjurkan kepada kita laki-laki maupun perempuan untuk mencari ilmu, walaupun sampai ke negeri Sin. Negeri Sin ini negeri yang paling jauh, yang sedikit orang nyampe ke sono. Kalau Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita mencari ilmu sejauh itu, lalu bagaimana tidak diwajibkan bagi orang yang hidup di kalangan ulama, di kalangan kiai? Tentunya nggak bakal mengeluarkan biaya yang banyak dan beban yang berat. Ya, intinya apa? Kita sangat dianjurkan untuk mencari ilmu, dan mencari ilmu nggak ada batasannya. Jadi bukan punya anak masih kecil orang tuanya nggak mencari ilmu, ya kagak. Laki-laki maupun perempuan kudu punya ilmu walaupun dia udah nikah. Jadi nggak ada batasannya mencari ilmu sampai kita mati baru selesai itu. Ya makanya kata guru saya Lala Malah Habib Abdurrahman bin Abdul Faqih, beliau nisbatkan
Orang yang haus dengan ilmu semakin dipelajari, semakin sadar betapa bodohnya dia tuh. Dia bukan semakin pintar, semakin bodoh. Kenapa? Karena masih banyak dalil-dalil yang kita belum tahu. Ya, makanya kalau kita kagak bisa mencari ilmu, itu adalah orang yang bodoh. Makanya Imam Ibnu Athaillah, para hadirin, di dalam kitabnya Al-Hikam, beliau jelaskan apa perbedaannya manusia sama hewan. Jelas kata para alim ulama, hewan gak ada akalnya. Itu rombongan pada mau kemana itu? Mau pulang. Enak banget dapat hadiah main pulang baik. Berkat di bawah itu berkatnya. Ya ayah ini mah gak nyindir, cuma kalau merasa ya boleh-boleh baik. Ya, biar ada belok sedikit. Udah aku amal lempeng baik jam 11 mengantuk ntar. Ya. Jadi begini para hadirin, kata Imam Ibnu Athaillah, apa bedanya manusia sama hewan? Kata para alim ulama, jelas beda. Manusia agak ada akalnya, apa hewan kagak ada akalnya, manusia ada akalnya. Yang membedakan kita sama hewan tuh kalau manusia punya akal, hewan kagak punya akal. Tapi kata Imam Muhaddad, kalau seorang manusia tidak memanfaatkan akalnya untuk mencari ilmu, berarti kagak ada bedanya dia sama hewan. Yang dicarinya dunia baik, mikirin buat nafkah istri, mikirin kerjaan, mikirin ini, mikirin itu, tapi dia agak mencari ilmu. Maka di hadapan Allah SWT itu sama, agak ada bedanya sama hewan dia. Ya, bahkan kata Imam Muhaddad, justru lebih mulia hewan dibandingkan manusia. Kenapa? Karena kalau hewan yang punya ayam, coba tanya dah. Di sini ada yang punya ayam ini? Ayam kira-kira jam 4 udah bangun apa belum? Udah kau kuruyuk kan dia, ya? Lah coba kalau manusia jam 4 lagi ngapain dia? Tidur. Bangun-bangun jam berapa? Jam 8. Kadang jam 9. Apalagi acara kayak gini, ya Allah. Acara sampai jam 1, makan kekenyangan, bablas jam 9 baru bangun. Betul apa kagak kira-kira? Itu ngaku sendiri tuh. Ya, mulia mana manusia sama hewan? Hewan, kenapa? Lah dia jam 4 udah bangun. Udah kukuruyukan lah orang sama istri sama suaminya masih geletak di atas tidur dia. Ya, masih tidur baik. Makanya kata Imam Muhaddad, ayam aja para hadirin walaupun kagak dinafkahin, walaupun gak dikasih makan sama majikannya, dia teratur dia hidupnya. Jam 4 bangun, ntar jam 6 dia pulang. Betul apa kagak? Jam 6 pulang dia. Majikannya kagak ngempanin, kagak ngapain, digumbar baik itu ayam. Kalau udah gede dipotong dah. Ya, ngempanin mah kagak, kiraan kurus diomelin ayam lu, yang lu gua piara dari kecil. Padahal kagak dimpanin itu ayam. Kagak dinafkahin, disalahin kadang ayam sama manusia. Ya, tapi ayam punya ketertiban, jam 6 dia pulang ke rumah. Betul apa kagak? Coba kalau manusia, ya Allah, yang suami entar mau pulangnya jam 9, jam 10 malam. Betul? Punya anak, ya, anak-anak dulu yang masih kecil mah jam 6 udah di rumah, udah ngaji. Lah sekarang pergaulan, ya Allah, kata Imam Muhaddad, lebih mulia ayam dibandingkan anak-anak kalian nantinya. Kenapa? Karena ayam jam 6 dia udah di rumah, udah tidur istirahat. Tapi kalau punya anak jam 6 masih di luar, kagak sholat, kagak ngaji. Itu anak zaman sekarang kayak gini tuh. Ya, betul apa kagak? Susah dibimbing. Makanya saya mau tanya, muliaan ayam apa manusia? Muliaan ayam. Ya, yang memperbedakan kita bisa mulia kalau kita punya ilmu. Makanya kata guru saya Al-Allamah Al-Habibullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, beliau mengatakan, manfaatkan akal kalian untuk talabatul ilmi, untuk mencari ilmu. Kalian diberikan akal mencari ilmu. Karena kata para alim ulama, para hadirin, tidak akan mungkin seorang hamba bisa dekat sama Allah SWT Rasulnya kecuali dia mempunyai ilmu. Jadi gak bakal sampai ke derajatnya Allah, mendapatkan ridhonya baginda Nabi Muhammad kalau dia nggak punya ilmu.
Ya, makanya dalam kitab Sajaratul Talibin halaman 66 cetakan Darul Kitab Ilmiah, di situ dijelaskan para hadis dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, yasirru fikya khairun wa kasirul ibadah. Tuh, kata Nabi apa? Sedikit yang kamu punya ilmu itu lebih baik daripada banyaknya ibadah. Orang ibadah terus, tapi nggak punya ilmu dia sesat. Udah dikarang sama para ulama, orang beribadah berpuluh-puluh tahun nggak pakai ilmu, sesat para hadirin, dan nggak bakal sampai ke derajat Allah SWT. Kenapa? Karena semuanya udah ada ilmunya. Makanya zaman Imam Muhaddats ada satu orang, ya, dia kagak mau nikah para hadirin. Ini orang kagak mau nikah. Kenapa? Kalau nikah takut nanti nafkah buat istrinya. Kalau udah nikah nanti takut keganggu ibadahnya. Padahal masalah pernikahan meningkatkan ibadah, biar makin afdol ibadahnya kalau udah punya bini, udah berpasangan. Tapi dia nggak mau nikah. Kenapa? Takut ibadahnya keganggu. Ini orang nggak punya ilmu para hadirin. Akhirnya apa? Dia menyendiri di suatu bukit yang jauh dari manusia. Memang salah satu contoh orang pengen dekat sama Allah dan Rasulnya, udah harus menyendiri para hadirin, baru bisa dekat tuh sama Allah SWT. Tapi ini orang nggak punya ilmu. Ketika dia nggak punya ilmu, dia menyendiri di satu bukit, dan ketika di bukit tersebut dia bawa gonam, bawa kambing para hadirin. Akhirnya Imam Muhaddats keliling-keliling ngelihat satu orang ini. Ditanya Imam Muhaddats, wahai rajul ma huwa syai', ngapain kamu di sini wahai rajul? Dibilang katanya, ya Imam Muhaddats, saya pengen tirakat, pengen dekat sama Allah dan Rasulnya. Akhirnya Imam Muhaddats takjub sama ini orang, luar biasa kamu ini. Apakah kamu sudah nikah? Dibilang katanya belum ya Imam Muhaddats, saya belum nikah. Saya takut ibadah saya terganggu, akhirnya saya menyendiri sekarang di sini. Itu Imam Muhaddats kaget para hadirin. Akhirnya ketika Imam Muhaddats kaget, istihadnya yang luar biasa ini rajul, Imam Muhaddats keliling. Pas keliling-keliling, ternyata di belakang satu naungan ada seekor gonam, seekor kambing. Ditanya Imam Muhaddats, wahai rajul, ini kambing buat apa? Ya jadi begini ya Imam Muhaddats, saya kan nggak punya istri, saya belum nikah, saya pengen tirakat menyendiri kepada Allah SWT, pengen dapat ridhonya Allah. Jadi kalau syahwat saya lagi naik, saya lagi bergairah syahwat saya, ya saya setubuhin kambingnya, saya berhubungan dengan kambing. Imam Muhaddats ditanya, ini kambing jantan apa betina nih? Betina ya Imam Muhaddats, kalau jantan repot katanya. Berarti kalau kamu lagi datang syahwat, kamu jima ini kambing. Nah, Imam Muhaddats, kira-kira anak stres sama nggak kayak gini nih? Bego apa kagak kira-kira? Tololnya orang nggak punya ilmu ya gitu. Akhirnya pengen beribadah sama Allah, apa baik dihabak sama dia. Ya ada ekor kambing ya begitu udah. Makanya kata para alim ulama, idza dzakaru qoma, ada tuh. Kalau zakarnya seorang laki-laki udah naik, apa baik dihabak udah. Ya ada yang udah punya bini juga pasti berapa ronde mah hajar terus sudah. Ini masih bocah banyak kecil, ini bahaya ngomong kalau diterusin. Ya, itu seperti itu. Ya, intinya mah apa para hadirin, cari ilmu udah. Kalau kita nggak punya ilmu udah sesat, udah nggak bakal sampai ke derajatnya Allah SWT dan Rasulnya, nggak bakal dikasih rezeki sama Allah SWT untuk mendapatkan bermimpi dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan dijelaskan oleh guru kami para hadirin. Kami pernah mendapatkan satu nasihat dari guru kami ketika kami di Darul Hadis Salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita punya guru namanya Abu Bakar bin Husain Barakwan. Abu Bakar bin Husain Barakwan ini salah satu murid daripada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith para hadirin. Beliau katakan kepada kami, wala tafrau ila ziyadah ilmu au amalan soleh. Itu kata beliau begitu. Janganlah kamu berbangga-bangga di alam dunia ini kecuali bertambahnya amal soleh dan bertambahnya ilmu. Itu seperti itu para hadirin. Intinya apa? Kedua-duanya ini kudu barengan, kudu punya ilmu, kudu banyak amal soleh.
Kenapa? Karena kata Imam Muhammad, ketika nanti kamu mati masuk ke alam kubur, dikala itulah yang bisa nolong kamu adalah amal-amal soleh, adalah ilmu-ilmu kamu. Tidak akan mungkin seorang suami nemenin istrinya di alam kubur. Tidak mungkin seorang istri ditemenin di alam kubur sama suaminya. Betul apa enggak kira-kira para hadirin? Sekarang saya mau tanya nih, umpamanya suami meninggal, istri siap nggak nemenin suaminya? Hah? Siap apa kagak? Setia apa kagak lu? Lu nggak setia sama laki lu? Sayang nggak sama laki? Kalau laki mati umpamanya tuh ya, umpamanya ini sampai namanya orang mah pasti mati, udah mau gimana lagi? Ya, kalau laki mati siap nggak nungguin di alam kubur? Bakal nggak ada yang setia pak lo? Kasihan amat tuh, punya mukanya lokal sih bukan impor. Ya, ya. Tuh istri udah kebuka tuh, kalau suami mati nggak mungkin istri nemenin kepada suami dalam kubur, betul apa kagak? Yang ada apa? Malah pulang dia, pas nyampe rumah 2 hari dia sedih. Habis dia sedih dia repot dah sama warisan. Ini warisan bapak mau digelar kemana nih? Anak sama antara kakak sama adiknya cekcok, ribut masalah warisan, betul apa enggak kira-kira? Apalagi istri yang mati. Kalau istri mati suami nemenin apa enggak kira-kira? Kawin lagi malahan tuh. Emang udah kuadatnya laki mah kayak gitu udah. Ya, alasannya Habib sahabat kagak kuat ini, ya Allah langsung kawin lagi dah. Ya, nah maka dari itu para hadirin, banyakin ilmu dan banyakin amal soleh. Ini masih semangat apa kagak sih kira-kira? Ya, soalnya kita lagi ngomong ada yang ngaji juga soalnya. Ada yang anak yang ngomong, ada yang pulang juga lagi tuh bawa kembang. Ya ini mah nggak nyindir, tapi kalau merasa ya boleh-boleh baik. Ya, ini minuman gak ada lagi Pak Haji. Minum air jam-jam kuningan lagi baik minum. Ya, karena kalau biar enak mah ada es gitu ya. Kalau minum es malam-malam kan enak ini. Apalagi susu tuh ya. Ya susu malah kudu. Ya, laki mah apa ya, seorang laki-laki mah kudu minum susu. Ya, kalau anak kecil itu ada batasannya. 1 tahun 2 tahun kudu dilepas, tapi kalau laki malah agak ada batasannya lah terus. Susu putih, susu pinggiran udah kemana baik ini? Udah malam lagi yang undang begini udah ngawur. Ya intinya apa para hadirin ya, insya Allah nih ya, niatin kita talabatul ilim. Ya kalau kitanya belum jadi orang alim, minimal mah anak kita ada yang paham ilmu agama, betul apa kagak kira-kira? Enak agak punya anak tadi tuh baca Quran, enak apa kagak? Hafal Quran, enak apa kagak? Enak ibunya begitu. Boro-boro dah. Ya, lihat punya anak kayak gitu bisa ngaji, makanya kita mau muhadat. Jadilah kamu di antara anak-anak kalian minimal 4 punya anak, salah satunya ada yang paham ilmu para hadirin. Jangan semuanya mencari dunia, jangan. Minimal 1 ada yang paham ilmu agama. Kenapa? Karena kalau orang tuanya mati, dia yang ngajiin, dia yang baca yasin, dia yang baca tahlil. Nanti hol manakibnya dijelasin sama dia bahwa orang tuanya begini begitu, kan enak lihat anak ya. Makanya kita para alim ulama punya anak soleh itu ibarat punya dunia seisinya para hadirin. Itu ibarat punya dunia dan seisinya kalau punya anak soleh. Tapi kalau kagak punya anak soleh, ya Allah, hidupnya dunia terus dia udah. Ya, orang tua meninggal minta bayaran ke orang, suruh mandiin, suruh nyolatin. Apalagi sekarang tahun 2024 ya, Allah punya bini ada uratnya ya, yang mandiin orang mulutnya lemes. Dibahas dan dibuka aibnya. Tadi gua mandiin jenazah, ya Allah ada uratnya banyak banget. Dibuka aibnya itu. Ya, tadi gua mandiin itu si haji itu, masya Allah sering ke masjid, tahu-taunya tuh itunya tuh kagak ada, itunya hilang. Udah, aib itu kebuka. Ya nggak semuanya itu gara-gara apa? Di antara keluarganya kagak ada yang bisa, nggak ada yang paham ilmu, nggak ada yang bisa ngaji. Pas mau ziarah dia nyetelnya dari YouTube, buka yasin, baca bareng-bareng sama YouTube.
Ya, itu YouTube udah alimin alama min aman tuh dunia udah tuh YouTube. Iya Mbah Google, Syekh Google apa semuanya ada di situ. Yang kita agak tahu ada di situ udah. Ya, sampai suatu dulu para hadirin kita kejadian. Dulu kita ziarah, ini orang agak paham sama ilmu. Ya, akhirnya apa kita menziarah baca maulid, baca yasin. Ini 4 orang dandanannya luar biasa. Kita masih ingat nih orang dulu mobilnya Mercedes para hadirin. Di kala itu masih mahal itu Mercedes. Ya nggak tahu tipenya apa mah itu ya. Dia masuk ke dalam pakai jas, keluarganya pada gantengnya minta ampun itu kaya raya. Itu kalau kita lewat makam guru kita itu ngamber baunya para hadirin. Pas dia pengen ziarah, ya Allah, dia ziarah apa buka YouTube baca yasin. Dia bengong, kagak ada yang bisa baca, ngeliatin kalau yang HP-nya udah selesai baru dimatiin sama dia pulang habis itu. Itu tau apa kira-kira itu? Nyampe nggak kira-kira tuh? PA yang disuruh ngaji, YouTube yang disuruh ngaji sama dia. Padahal pakaiannya mewah, ya Allah para hadirin. Pakaian kita di alam dunia ini gak ada jaminannya. Ya, yang ditanya sama Allah SWT min alimul akhirat, tentang amal soleh kita hidup di alam dunia gimana. Ya, harta mah udah gak ada apa-apanya ntar. Ya, nah karena itu para hadirin, selagi kita punya harta, punya umur, cari ilmu, punya harta, bagiin. Ya, orang yang susah tolongin semuanya, biar apa? Biar amal kita makin banyak. Betul apa kagak? Mumpung masih miskin, kalau kata para alim ulama. Kalau masih miskin, banyak-banyak sedekah. Kalau udah kaya, pelit pasti. Betul apa kagak? Sekarang saya mau tanya ini. Empok punya duit tinggal 100.000. Ya, Ustadz Daman minta 50.000 buat anaknya, kira-kira dikasih apa kagak? Kagak, pelit amat. Guru ini guru ya, beliau membimbing anak kita, beliau ada perlu. Kita punya duit tinggal 100.000 doang, dipinta 50.000, dikasih apa kagak? Pasti dikasih. Karena apa? Ada jasa pernah ngasuh anaknya untuk thalabatul ilmi, mencari ilmu, kan begitu ya. Tapi kalau orang kaya umpamanya dia kaya raya, duitnya miliaran, dipinta 500 juta, kira-kira dikasih apa kagak? Punya mobilnya banyak, dipinta satu yang Fortuner, dikasih apa kagak? Padahal nilainya apa? Sama-sama 50% para hadirin. Tapi apa? Karena udah kaya, bakhil, takut hartanya habis. Makanya mumpung ini masih jam segini, tamu udah mulai pada pulang tuh. Ya, ini ditutup apa gimana ini? Udah lanjut jam berapa? Besok kita mau ke Cirebon ini. Ya malam-malam sih sekarang. Malam minggu ya. Ngelancong harusnya main dia. Ya insya Allah para hadirin ya, intinya mah kita hidup buat empok-empok ya yang masih pada cantik, masih pada ngepres mukanya, datang ke majelis taklim. Bapak-bapak juga sama, jangan pernah bosan ke majelis taklim. Ketika kita udah niat mencari ilmu, diperintahkan sama Nabi Muhammad, carilah seorang guru, gurunya yang benar para hadirin. Jangan nyari guru yang cuma kelihatan alimnya doang. Jangan nyari guru yang cuma pakai imamah, pakai rida, pakai jubah. Pakaian itu tidak akan menjamin diri kita bisa kenal sama Allah SWT para hadirin. Makanya kata Imam Ghazali, akan datang nanti suatu zaman di antara umat Nabi Muhammad, mereka akan dirasuki semua daripada pemahaman-pemahaman busuknya. Ada ulama-ulama yang menjelaskan, yang memecah belah umat Nabi Muhammad. Mereka semua terfikur sama pakaiannya. Dari pakaian seginya, pakai jubah, pakai imamah, akan tapi di dalam pembahasan ilmunya adalah mesesatkan umat Nabi Muhammad para hadirin. Nauzubillah min zalik. Makanya nyari ilmu jangan sembarangan, nyari syekh, pelajarin dulu. Kata Nabi Muhammad SAW, kita diperintahkan untuk mencari seorang guru yang silsilahnya tersambung kepada ahli bait Nabi Muhammad SAW, yang tersambung kepada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang tersambung kepada zuriatun Nabi Muhammad, jelas kepada Imamul Hasan wal Imamul Husain, jelas kepada para habaib. Jika kita ketemu sama seorang guru yang mazhabnya li ahli sunnah wal jamaah, maka insya Allah kita bakal selamat para hadirin. Jadi jangan main duduk-duduk doang. Kadang orang mencari ilmu gitu,
ngelihat di sosmed, wah ini followernya banyak nih, wah ini dakwahnya enak ini, dia ngibur orang terus nih, diikutin itu. Tahu apa nanti bakal disesatin sama dia. Ya, cari seorang guru yang punya silsilahnya. Seperti siapa? Ustaz Taman, beliau nih salah satu, beliau khidmah kepada Habib Qures. Habib Qures punya silsilah keguruan kepada Al Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid punya guru daripada Sayyid Muhammad Al-Malik, itu tersambung tuh. Berarti mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan cuma nyari guru, cari ilmu, pembahasannya yang enak-enak didengarnya. Ya, melihat di sosmed begini, tau-taunya apa alirannya beda. Nyari guru, penampilannya udah luar biasa para hadirin. Yang dilihat dari penampilannya, kalau yang nasihat ini orang bodoh dia nggak mau denger. Ya, kadang orang begitu ngelihat karakter. Orang yang berpakaian alim belum tentu itu alim para hadirin. Orang yang berpakaian bodoh terkadang itu yang lebih alim para hadirin. Berapa banyak daripada umat Nabi Muhammad para hadirin, ya, rawi bimakna akan muncul di suatu zaman, doanya orang yang berpakaian rendah lebih cepat diijabah daripada pakaian-pakaian yang mewah para hadirin. Seperti itu. Jadi kalau kita mencari ilmu, pelajari dulu silsilah sanad keguruannya kemana. Jangan terlalu terfikur sama ucapannya, karena iblis bisa masuk ke tubuhnya dia sehingga umat Nabi Muhammad dicempelengin dah, dibelokin dah, makin kagak bener. Ini udah sering terjadi sekarang. Ya, sampai kita kemarin para hadirin kalau boleh jujur nih ya, kemarin lagi bulan Rajab itu kita diundang untuk peristiwa Isra Mi'raj para hadirin. Kita diundang, pakaian yang ceramahnya ya Allah luar biasa para hadirin. Dia memakai imamah, memakai jubah, memakai telampiasan para hadirin. Telampiasan tuh memakai ridanya tuh seperti ini, ditelampiasin sama dia. Itu orang udah alim banget para hadirin. Kalau orang udah pakai telampiasan, maka kita husnuzon bahwa ini orang hafal 500 hadis para hadirin. Itu riwayat seperti itu. Pakai pelampiasan, pakai mobilnya Pajero warna putih. Kita pas ketemu sama nih orang, ya Allah kita cium tangan luar biasa para hadirin. Karena apa? Wibawanya luar biasa. Dikawal sama polisi, pakai Pajero, pakai nemawa, pakai jubah, pakai imamah, pakai rida. Ganteng banget orangnya. Tapi pas dia ceramah, duduk bahas Isra Mi'raj, ngomong dia, ini peristiwa Isra Mi'raj kagak ada ini. Kalau Isra-nya benar, tapi kalau Mi'rajnya kagak ada. Karena nggak mungkin seorang hamba bisa ketemu sama Allah. Lihat tuh Nabi Musa bilang apa? Lantaroni, nggak akan bisa kamu ya Musa ngeliat aku, nggak bakal sanggup. Dibilang kayak gitu katanya. Kita di dalam majelis para hadirin, emang terkadang suuzon itu penting para hadirin. Suuzon sekali-sekali boleh, insya Allah. Kita langsung bilang dalam hati, ini orang lu sebenarnya mondoknya di mana sih? Lu paham ilmu apa kagak? Kan di Al-Quran udah dibuktiin itu, udah dijelasin, masa iya lu kagak percaya? Ya kan Isra Mi'raj udah diabadikan di Al-Quran bahwa Nabi Isra Mi'raj apa? Di Isra Mi'raj kan Allah SWT. Kita dalam hati, ya Allah mudah-mudahan pas gue tausiah lu pulang apa? Nyesel gue tadi cium tangan sama lu. Kenapa? Lah dia berpakaian mewah dikritik Nabi Muhammad. Isra Mi'raj dibilang katanya kagak ada. Dan kita nggak ketemu sekali orang kayak gitu. Ketemu lagi di bulan Sa'ban kemarin. Di awal-awal bulan Sa'ban, dia bilang katanya kemarin saya ngelihat para dai lagi ceramah ngamalin puasa Rajab, Senin ini fadilah semua. Itu nggak ada hadisnya, doif semuanya. Itu begini ya Allah, kita ketemu sama orang kayak gitu para hadirin. Kita masuk uzon ini, lu orang kurang jauh mainnya. Lu paham ilmu apa kagak? Nggak semua hadis itu doif para hadirin. Jangan ngelihat hadisnya, tapi ngelihat yang berbicaranya, kan kayak gitu. Intinya apa? Banyak nanti para hadirin di akhir zaman ulama-ulama yang kayak gitu udah. Ya, berpakaian mewah tapi apa? Menyesatkan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu carilah seorang guru yang gurunya silsilah sanad keguruannya tersambung kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu makalah dari guru kami para hadirin Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Imam Muhammad Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, beliau katakan, laula marabbi marabtu rabbi. Tidak mungkin seorang hamba bisa kenal sama Allah tanpa perantaranya seorang guru para hadirin. Jadi guru punya guru semuanya.
nanti di yaumil kiamah nih para hadirin, di yaumil kiamah ya, itu semua orang berpisah semuanya. Suami nggak bakal ketemu sama istrinya, istri nggak bakal ketemu sama suaminya, bahkan anak pun nggak bisa ketemu sama ibunya para hadirin. Kenapa? Karena diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala para hadirin. Tapi kalau kita di alam dunia ini punya ilmu, punya guru, sanad keguruan kepada baginda Nabi Muhammad, maka insya Allah di alam akhirat kita bakal tenang para hadirin. Tenangnya bagaimana? Nanti di yaumil kiamah kita masukkan barisan ulama. Kalau ulamanya ahli sunnah wal jamaah, nanti ini di yaumil kiamah para hadirin, semua minuman Nabi Muhammad masing-masing bawa murid-muridnya. Ustadz Daman muridnya siapa? Nanti Ustadz Daman punya guru siapa? Lari ke sana. Kalau kita masuk guru daripada Abi Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih sampai Sina Faqih Muqaddam, itu semua masing-masing ada murid-muridnya para hadirin. Kalau guru kita sesat, maka kita bakal masuk ke neraka para hadirin. Tapi kalau guru kita dari sunnah wal jamaah, insya Allah bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa taala yang diisi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena waktu sudah malam, mungkin udah cukup sampai sini ya. Ya bangga ini. Udah jujur baik, udah pada capek udah. Ya, terus terang baik udah. Iya bangga. Ini mau dilanjutin ini. Benar. Ini mau lanjut bapak apa lagi nih? Nah, poligami mau. Suruh nikah lagi ntar lakinya. Ya, insya Allah para hadirin, mudah-mudahan yang hadir di majelis ini niatnya dijabah oleh Allah, hajat-hajatnya dikabul oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan yang hadir di majelis ini yang punya hajat duniawiyah, Allah SWT ijabah. Yang punya hajat ukhrawiyah, Allah ijabah. Terutama mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kemaksiatan kita dihilangkan oleh Allah. Dan ada sa'al wa minkal ijabah ya Allah. Dan ada sa'al wa minkal ijabah ya Allah. Dan ada sa'al wa minkal ijabah ya Allah. Kabulkan niat kami ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Allah, ijabah doa kami ya Allah. Fi barakatil habibuna Muhammad ya Allah, fi barakatil ashabun Nabi Muhammad ya Allah, fi barakatil malaikatu Jibril ya Allah, fi barakatil malaikatu Jibril ya Allah, fi barakatil malaikatu Jibril ya Allah, fi barakatil habibuna Muhammad ya Allah, fi barakatil habibuna Muhammad ya Allah, fi barakatil habibuna Muhammad ya Allah, fi barakatil ummu Fatimah Zahra ya Allah, fi barakatil wal Khubaba Khadijah Kubra ya Allah, fi barakatil Aisyah Ridha ya Allah, fi barakatil Imam Al-Hasan wal Imam Al-Husain ya Allah, fi barakatil Imam Muhammad Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih ya Allah, fi barakatil Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih ya Allah, fi barakatil Mursyid Al-Habib Muhammad ya Allah, wal Habib Abdul Rahman ya Allah, wal Habib Abdul Qadir ya Allah. Ijabah doa kami ya Allah. Jadikan orang yang hadir di majelis ini ya Allah yang punya niat ijabah ya Allah. Jadikan anak kami menjadi anak yang salihah ya Allah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah, yang taat kepadamu dan Rasulnya ya Allah. Pada malam ini ya Allah kami istighatsah memohon minta ampun kepadamu ya Allah. Maafkan kesalahan kami di alam dunia ini ya Allah. Kami banyak dosa ya Allah, kami alul maksiat ya Allah. Kami mengaku ya Allah berapa banyak dosa kami buat di alam dunia ini ya Allah. Pada malam ini ampunilah dosa kami ya Allah. Jangan kau haramkan mata kami untuk memandang wajah Nabi Muhammad ya Allah. Jangan kau haramkan tangan kami untuk berjabat tangan dengan Habibuna Muhammad ya Allah. Jadikan jasad kami bisa memeluk Habibuna Muhammad ya Allah. Di alam dunia ini kami sudah lama berpisah dengan Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan nanti kami di padang mahsyar ya Allah dapat memandang wajah Nabi Muhammad ya Allah. Nahada sa'alu minkal ijabah ya Allah. Jadikan kami min ahli salawat ala Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan lisan kami basah rindu kepada Habibuna Muhammad ya Allah. Jadikan hati kami basah rindu kepada Habibuna Muhammad ya Allah.
Jadikan keluarga kami yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Kami mengaku malam ini kami banyak dosa ya Allah. Tidak ada bedanya kami dengan Dajjal ya Allah. Tidak ada bedanya kami dengan iblis ya Allah. Hari-hari kami selalu bermaksiat ya Allah, menentang ajaranmu ya Allah, tidak taat kepadamu dan Rasulnya ya Allah. Pada hari ini kami taubatan nasuha ya Allah. Tuntun kami di jalan yang benar ya Allah. Tunjukkan kami di jalan yang benar ya Allah. Ridhoilah kami dengan ridhamu ya Allah. Ridhoi kami dengan ridhonya baginda Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan majelis ini menjadi saksi di hadapan Habibuna Muhammad ya Allah. Jadikan majelis ini menjadi saksi di hadapan Habibuna Muhammad ya Allah. Dan setelah kami panjang umur ya Allah, berikan kami rezeki mimpi Rasulullah ya Allah. Berikan kami rezeki mimpi Rasulullah ya Allah. Berikan kami rezeki mimpi Rasulullah ya Allah. Dan matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana, tanzil barakah ya Allah, tanzil barakah ya Allah. Da'at sa'al wa minkal ijabah ya Allah. Allahumma arhamna warham suyukhana warham walidina wa matasina rahmatan amma. Allahumma barik lana fi Indonesia ya Allah. Allahumma barik lana fi Indonesia ya Allah. Allahumma barik lana fi Indonesia ya Allah. Allahumma barik lana fi Palestin ya Allah. Allahumma barik lana fi Palestin ya Allah. Allahumma barik lana fi Palestin ya Allah. Allahumma bishiril Fatiha wa bil karamil Fatiha wa bil azami suratul Fatiha wa bi syafati suratul Fatiha. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul alim wa tub rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru kalam wa akhiru da'wa. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahil Fatihah. Ada sedikit fadilah. Siapa-siapa yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah itu dibaca satu kali dengan memanjangkan huruf alif lam. Siapa-siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah dibaca satu kali, maka akan diampuni dosanya 4.000 dosa besar para hadirin. Siapa-siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah satu kali dengan memanjangkan huruf alif lam, maka akan diampuni dosanya 4.000 dosa besar para hadirin. Itu saya mendapat ijazah dari maha guru kami Imamul Qutub Al-Habib Abdurrahman Al-Faqih. Wa ajastukum, tinggal menerima qabiltu ijazah. Ahem.